sebagaimana yang telah kami sepakati bersama dengan dosen pengampu mata kuliah gender, yaitu Bapak Peter Randa, untuk membuat video pembahasan dari salah satu materi yang telah dicantumkan dalam outline kuliah. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang, saya sendiri Koryanti Ramba, yang kedua yaitu Melda Loto, dan yang ketiga yaitu Febriani Tandisau. Dalam video ini kami akan membahas materi mengenai yang pertama, feminisme multikultural, yang kedua feminisme global, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup feminisme multikultural dan feminisme global. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti plural dan kultural yang berarti tentang budaya. Multikulturalisme berasal dari ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik itu secara individu maupun dalam kebudayaan. Dalam multikulturalisme secara garis besar mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keberagaman kultural, baik keberagaman tradisional seperti suku, ras, agama, maupun keberagaman dalam bentuk-bentuk kehidupan yang terus muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, feminisme dan multikultural menemukan titik temu karena secara esensial permasalahan yang timbul adalah logika yang secara umum yang muncul berdasarkan pada standar budaya mayoritas. Multikulturalisme secara fisiologis adalah upaya kritik terhadap kelompok budaya mayoritas yang bersifat opresif terhadap kelompok budaya minoritas. Hal ini dipandang ketika kelompok budaya minoritas mau tidak mau harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh kelompok budaya mayoritas agar mereka dapat terterima dalam sistem sosial dan mendapat pengakuan publik. Feminisme multikultural mengangkat permasalahan ide bahwa adanya keteropresian perempuan merupakan satu definisi. Yang dimaksud di sini keteropresian terhadap perempuan yang terjadi hanya dilihat dalam masyarakat patriarki, bahwa sejatinya hal tersebut kurang tepat karena menurut feminisme multikultural, ketertindasan perempuan berkaitan dengan ras, kelas, preferensi seksual, pendidikan, kesempatan kerja, dan umur. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat perempuan. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih. Poin yang kedua yaitu feminisme global. Nah, feminisme global ini adalah gerakan yang berusaha untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di seluruh dunia dengan memperhatikan berbagai hal seperti konteks budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda di setiap negara. Pendekatan ini mengakui bahwa isu-isu perempuan tidak dapat dipisahkan dari kondisi global seperti kolonialisme, kapitalisme, dan globalisasi. Feminisme global ini juga menekankan pentingnya solidaritas antar perempuan dari berbagai latar belakang yang berbeda, serta upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penindasan yang mungkin berbeda-beda, termasuk rasisme, kelas sosial, dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual mereka. Dalam prakteknya, gerakan ini melibatkan advokasi pendidikan dan aksi kolektif untuk menciptakan perubahan sosial yang positif bagi perempuan yang ada di seluruh dunia. Pada dewasa ini, berbagai persoalan seputar perkembangan feminisme senantiasa mengalami perkembangan dan tidak sekedar
menjadi persoalan bagi negara-negara tertentu saja. Sebagai negara tempat pertama kali feminisme muncul, kini feminisme dapat berlenggok melewati batas-batas negara dan menghadirkan hal-hal yang baru sekaligus tugas baru bagi pemerintahan negara-negara yang ada di dunia. Pada dasarnya, feminisme global ini digolongkan ke dalam golongan gerakan sosial baru yang berfokus pada ketertindasan atau keterokrasian dalam konteks perdebatan antara feminisme di dunia yang sudah maju atau dunia pertama dengan feminisme di dunia yang sedang berkembang, dunia ketiga. Feminisme global di sini dapat dipahami sebagai feminisme yang berfokus pada hasil opresif dan praktek kebijakan dan praktek nasionalis atau kolonial, seperti pemerintahan besar dan bisnis besar yang membedakan menjadi dua dunia. Dunia pertama hanya akan tertarik pada isu-isu seksual atau pada usaha untuk meyakinkan bahwa diskriminasi gender adalah bentuk depresi terburuk yang dapat dialami oleh perempuan pada dunianya. Sedangkan pada dunia kedua lebih menekankan bahwa mereka tertarik kepada isu-isu politik dan ekonomi ketimbang isu seksual. Kemudian yang menjadi hubungan dari keduanya antara feminisme multikultural dan feminisme global ialah pada kedua hal ini saling melengkapi dalam hal mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dengan pengakuan akan pentingnya konteks budaya, ras, etnisitas, dan kelas sosial dalam pengalaman perempuan. Keduanya menekankan solidaritas antar perempuan dari berbagai latar belakang yang berbeda, di mana feminisme multikultural membangun jembatan antara budaya, sementara feminisme global mengaitkan pengalaman tersebut dalam konteks yang lebih luas. Mereka juga memperhatikan berbagai bentuk penindasan yang dihadapi perempuan, termasuk rasisme dan diskriminasi, serta mengakui keterkaitan penindasan ini dengan sistem kekuasaan yang lebih besar. Dengan mendorong pendekatan interseksional, keduanya menciptakan strategi inklusif untuk perjuangan hak-hak perempuan dan mengintegrasikan pengalaman lokal ke dalam advokasi global. Kemudian materi yang selanjutnya ialah ruang lingkup feminisme multikultural dan feminisme global. Ruang lingkup feminisme multikultural dan global. Feminisme pada dasarnya muncul karena keadaan dan situasi perempuan yang berada pada posisi teropresi, tertekan, dipaksa dan dibatasi oleh garis-garis patriarki. Feminisme membawa tujuan dan dampak tersendiri pada tiap gelombangnya. Tidak hanya itu, pada tiap gelombang memiliki ciri-ciri tersendiri, bahkan aliran yang ada di dalamnya juga beraneka ragam. Feminisme merupakan bentuk pandangan yang bertujuan untuk menuntaskan penindasan terhadap perempuan dan menemukan titik terang. Perjalanan perjuangan perempuan dalam menyuarakan keinginan dan menuntut hak-hak perempuan tidak hanya berhenti sampai gelombang kedua saja. Namun buntut dari gelombang kedua adalah adanya feminisme gelombang ketiga yang dimulai pada awal 1980-an yang juga membawa aliran-aliran baru dengan pandangan yang berbeda atau hasil dari melakukan pengembangan bahkan menentang pandangan tokoh pada gelombang-gelombang sebelumnya.
Maka dari itu, ini akan berfokus pada pembahasan mengenai feminisme pada gelombang ketiga, yang di dalamnya akan dijelaskan tentang mengenai feminisme multikultural dan feminisme global sebagai bagian dari aliran-aliran pada feminisme gelombang ketiga. Feminisme multikultural menyuarakan pengalaman perempuan yang berbeda-beda tanpa memandang ras, kelas, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau karakteristik lainnya. Feminisme multikultural juga mengidentifikasi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh perbedaan budaya, etnis, dan jenis kelamin. Feminisme global adalah perspektif etika yang memandang etika sebagai proyek kolektif. Feminisme global juga merupakan bidang studi dan program studi pertanyaan, penelitian etika, penelitian, dan metodologi penelitian. Ruang lingkup feminisme multikultural dan global mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ialah pengakuan keragaman, di mana menghargai pengalaman dan perspektif perempuan dari berbagai latar belakang, budaya, etnis, dan geografis. Nah, ini mencakup analisis tentang secara bagaimana identitas ganda atau ganda berinteraksi dengan patriarki. Kemudian yang kedua ialah keadilan sosial, memperjuangkan hak-hak perempuan secara global dengan memperhatikan konteks lokal. Nah, ini mencakup isu-isu seperti kesetaraan pendidikan, kesehatan, reproduksi, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Kemudian yang ketiga ialah kolaborasi internasional, mengedepankan kerjasama antara gerakan perempuan di berbagai negara untuk saling mendukung dan berbagi strategi, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan migrasi. Keempat ialah analisis struktur kekuasaan. Nah, di sini mengkaji bagaimana sistem kekuasaan dan dominasi, yaitu ras, kelas, gender, beroperasi dalam konteks lokal dan global, serta dampaknya terhadap perempuan. Kelima, advokasi dan aktivisme, di mana mendorong aksi kolektif untuk mencapai perubahan sosial baik di tingkat lokal maupun internasional dengan memperhatikan perbedaan budaya dan kondisi spesifik yang dihadapi perempuan. Keenam ialah pendidikan dan kesadaran, membangun kesadaran tentang isu-isu feminisme di berbagai budaya melalui pendidikan dan kampanye agar masyarakat memahami pentingnya hak-hak perempuan. Nah, dengan pendekatan ini, feminisme multikultural dan global berupaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan secara holistik sambil menghormati keragaman pengalaman mereka. Ketujuh ialah tradisi dan kebudayaan, mengkritisi praktik budaya dan tradisi yang mungkin menindas perempuan sambil juga menghargai aspek-aspek budaya yang memberdayakan. Nah, ini penting untuk mendorong perubahan tanpa menghapus identitas budaya. Kemudian yang kedelapan ialah hak asasi manusia, mengintegrasikan isu-isu feminisme dengan kerangka kerja hak asasi manusia global sehingga memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Adapun kesimpulan dari materi kami pada saat ini dalam feminisme multikultural dan global ialah feminisme gelombang ketiga pada awal tahun 1980-an hingga awal 1990-an kemunculannya ditandai dengan pemahaman terhadap gerakan feminisme yang semakin beragam. Isu-isu yang diangkat pada masa pergerakan yang
adalah tentang pendefinisian ulang istilah-istilah yang terbit pada gelombang kedua. Nah, dalam perkembangannya, feminisme dan multikulturalisme menemukan titik temu karena secara esensial permasalahan yang timbul adalah logika bersama secara umum yang muncul berdasarkan pada satu standar budaya mayoritas. Pemikiran feminis multikultural berhubungan dengan pemikiran-pemikiran atau pandangan yang multikultural atau yang sering disebut multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang menjunjung tinggi keberagaman. Nah, secara umum, feminisme multikultural diartikan sebagai gerakan sosial perempuan yang mengutamakan nilai-nilai keberagaman sebagai sebuah landasan yang paling dasar yang menuntut adanya perlakuan yang saling menghargai dalam kesederajatan pada semua kelompok feminis. Kini, feminisme juga dapat melewati batas-batas negara dan menghadirkan hal baru yang disebut feminisme global. Nah, pada dasarnya, feminisme global digolongkan ke dalam golongan gerakan sosial baru yang berfokus pada ketertindasan atau keterrepresian dalam konteks perdebatan antara feminisme di dunia yang sudah maju dengan feminisme di dunia yang sedang berkembang. Feminisme global di sini dapat dipahami bahwa feminisme ini adalah feminisme yang berfokus pada hasil opresif pada praktek kebijakan. Mengingat bahwa gerakan feminis global merupakan bagian dari gerakan sosial baru, maka secara tidak langsung dalam melakukan perjuangan feminis global akan sangat bergantung pada kinerja atau peran serta kehadiran para aktor organisasi civil society seperti organisasi masyarakat, organisasi non-partai atau NGO, organisasi komunitas, media, dan institusi pendidikan. Dapat diketahui bahwa feminisme multikultural dan feminisme global tergolong dalam feminisme gelombang ketiga. Nah, hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti tujuan kedua feminis yang tentu tergolong dalam usaha-usaha menuntut hak perempuan dalam bingkai feminisme. Selain itu, feminisme gelombang ketiga merupakan feminisme yang terjadi pada rentan akhir tahun 1970 hingga sekarang. Dan melihat kembali bahwa feminisme multikultural dan feminisme global terjadi pada rentan waktu tersebut. Nah, hal lain yang membuat feminisme multikultural dan feminisme global masuk dalam feminisme gelombang ketiga adalah unsur pemahaman tentang perbedaan dan saling menghargai yang dibawa oleh gelombang ketiga sesuai dengan apa yang menjadi fokus persoalan pada feminisme multikultural dan feminisme global. Nah, tidak hanya itu, unsur kontemporer yang melekat pada feminisme gelombang ketiga juga turut menginterpretasikan feminisme multikultural dan feminisme global, di mana cerminan keterbukaan akan hal-hal baru juga diadopsi oleh kedua aliran ini. Demikianlah hasil pemaparan dari materi kami mengenai feminisme multikultural dan feminisme global. Terima kasih.